Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Kami dari kelompok 4 dengan judul Analisis Laporan Keuangan Unit 4. Saya yang bernama Arifin Rifka dengan NIM 1906034142. Saya yang bernama Alfianda Bahari dengan NIM 190603191129. Baik, kami akan melakukan presentasi hasil kerja kami. Outline, pengertian return on asset, perhitungan return on asset, komponen-komponen return on asset, faktor yang mempengaruhi return on asset, interpretasi return on asset, perbedaan dalam komposisi profit, margin, dan perputaran aktiva, kelebihan dan kekurangan return on asset. Pengertian return on asset. Return on asset merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Aset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Pengertian return on asset menurut para ahli. Menurut Brigham dan Houston, rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengambilan atas total aktiva setelah bunga dan pajak. Menurut Horney dan Wojciechowski, ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia. Daya untuk menghasilkan laba dari model yang diinvestasikan. Menurut Bambang Rianto, menyebut istilah ROA dengan Net Earning Power Ratio, Rate of Return on Investment, ROI, yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROA adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurang beban bunga dan pajak, earning after taxes, yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva atau aset yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam presentase. Perhitungan return on asset. Menurut Brigham and Houston, pengembalian atas total aktiva dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham, biasa dengan total aktiva. Semakin besar nilai ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva atau pendanaan yang diberikan pada perusahaan. Rumus ROA. Laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa sama dengan total aktiva. Komponen-komponen return on asset. ROA bisa dipecah lagi ke dalam dua komponen, yaitu profit margin dan perputaran total aktiva. Pemecahan ini bisa menghasilkan analisis yang lebih tajam lagi. Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Perputaran total aset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa
diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan aktiva, aset perusahaan. Interpretasi return on asset. Berikut ini dua faktor yang mempengaruhi perbedaan ROA antar industri dan yang mempengaruhi perbedaan proporsi profit margin perputaran aktiva antar industri. Operating leverage. Operating leverage menunjukkan sejauh mana pemakaian beban tetap dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap yang tinggi berarti mempunyai operating leverage yang tinggi. Siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk akan mempunyai pengaruh terhadap ROA atau perbedaan ROA. Produk mulai dari muncul sampai menghilang, bergerak melalui beberapa tahap. Tahap perkenalan, introduction, tahap pertumbuhan, growth, tahap kedewasaan, maturity, tahap penurunan, decline. Faktor yang mempengaruhi. Lanjut, Vin, lanjut. Faktor yang mempengaruhi return on asset. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Return on asset termasuk salah satu rasio profitabilitas. Menurut kutipan dari Brigham and Houston, rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan semua aktiva liquid yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar. Asset tax mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid, yaitu tanpa memasukkan unsur persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Alfianda Bahari. Baik, selanjutnya rasio manajemen aktiva. Rasio manajemen aktiva mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya. Rasio manajemen aktiva terdiri dari inventory turnover, mampu mengetahui frekuensi pergantian persediaan yang masuk ke dalam perusahaan, mulai dari bahan baku, kemudian diolah dan dikeluarkan dalam bentuk produk, jadi melalui penjualan dalam satu periode. Yang kedua ada day sale outstanding, mengetahui jangka waktu rata-rata penagihan piutang menjadi kas yang berasal dari penjualan kredit perusahaan. Yang ketiga ada fixed asset turnover, mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan aktiva tetapnya dengan membandingkan penjualan terhadap aktiva tetap bersih. Yang keempat ada total asset turnover, mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan seluruh aktivanya dengan membandingkan penjualan terhadap total aktiva. Kemudian ada rasio manajemen utang. Rasio manajemen aktiva mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang atau utang. Perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan, manajemen utang terdiri dari yang pertama ada DIPS ratio, mengetahui persentase dana yang disediakan oleh kreditur. Yang kedua ada times interest earned, mengukur seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tahunan. Yang ketiga ada fixed charge coverage ratio, hampir serupa dengan rasio TA, namun mengakui bahwa banyak aktiva perusahaan yang dilease dan harus melakukan pembayaran dana pelunasan. Selanjutnya ada perbedaan dalam komposisi profit margin dan perputaran aktiva. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam analisis ROA adalah proporsi profit margin dan perputaran aktiva. Seperti disebutkan di muka, beberapa industri mempunyai komposisi profit margin
dan perputaran aktiva yang berbeda-beda. Industri, toko grosir, dan supermarket mempunyai kecenderungan memiliki perputaran aktiva yang tinggi dan profit margin yang rendah. Sedangkan sebaliknya, industri eksplorasi minyak mempunyai profit margin yang tinggi dengan perputaran aktiva yang rendah. Berikut teori yang menjelaskan hal itu bisa terjadi. Pembatasan kapasitas dan pembatasan kompetisi. Perusahaan atau industri yang ditandai dengan biaya tetap yang besar dan membutuhkan periode yang lama untuk membangun atau menambah kapasitas produksi akan mempunyai pembatasan kapasitas. Ada batasan atas yang membatasi jumlah atau besarnya perputaran aset perusahaan. Bagi industri atau perusahaan semacam ini diperlukan cara lain agar diperoleh ROA yang mampu menarik modal ke usaha tersebut. Cara tersebut adalah dengan menaikkan profit marginnya. Dengan demikian, meskipun perputaran aktiva perusahaan atau industri tersebut terbatas, perusahaan bisa memperoleh ROA yang tinggi dengan menaikkan profit marginnya. Selanjutnya ada strategi bisnis. Menurut strategi generik yang dirumuskan oleh Michael Porter, ada 3 jenis strategi generik, yaitu diferensiasi. Strategi diferensiasi dilakukan dengan jalan mendiferensiasikan produk atau membedakan produk relatif terhadap pesaing-pesaing lainnya. Yang kedua ada biaya rendah atau low cost strategi. Dilakukan dengan jalan menekan biaya-biaya perusahaan agar perusahaan bisa memperoleh daya saing harga. Yang ketiga ada fokus. Kelebihan return on asset. Yang pertama ada ROA mudah dihitung dan dipahami. Yang kedua ada merupakan alat mengukur prestasi manajemen yang sensitif. Selanjutnya ada terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan. Manajemen menitik beratkan perhatiannya pada perolehan laba dan yang maksimal. Yang kelima ada sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba. Yang keenam ada mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Dan yang terakhir sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen. Kelemahan return on asset. Kurang mendorong manajemen untuk menaikkan aset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata tidak tinggi. Yang kedua ada manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya. Baik, ini ada pertanyaan untuk menuntaskan tugasnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjawab silakan. David. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 4, yaitu analisis laporan keuangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.